Nah, seperti di dua lokasi tadi, kalau kita bicara soal tradisi Ramadan, tentu kan sangat dirindukan, apalagi setelah 2 tahun kemarin pandemi, kita agak Betul. berbeda ya. Di tahun ini kembali, tentu akan mengubah semua kebiasaan kita, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ternyata Anita dan juga pemirsa di rumah, ini tidak hanya di Indonesia, namun juga dirasakan pula oleh para warga negara di banyak negara. Betul. Nah, kita juga pengen tahu nih bagaimana kondisi kalau di negara tetangga Australia gitu ya, tepatnya di bagian selatan yaitu di Adelaide. Dan untuk tahu bagaimana keadaan di sana, puasa di sana seperti apa sih? Katanya berbeda suasana gitu ya dengan di Indonesia. Kita sudah terhubung nih bersama dengan warga negara Indonesia di Adelaide, Australia. Ada Mas Roni Ropereni. Halo, selamat pagi Mas Roni. Selamat pagi, Mbak. Oke, lancar-lancar puasanya ya. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Alhamdulillah. Ini lagi habis puasa atau baru buka jangan-jangan kalau di sana, Mas? Oh, ini habis sahur. Kebetulan sahurnya sudah selesai sekitar 3 menit lalu. Oke, tidak berarti- jauh beda. Iya betul, waktunya nggak terlalu beda ya. Tapi kalau durasi puasa di sana seberapa lama Mas? Beda jauh nggak sama di Indonesia? Harusnya sih enggak ya. Untuk saat ini sebenarnya nggak beda jauh, Mbak. Antara 11 sampai 11 jam 30 menit lah dengan Indonesia. Tapi benar nggak, Mas? Jadi Ini kita, ya, bagaimana? gimana, Mas? Silakan. Ya, gimana, Mas Bang? Benar Ya, jadi nggak? kita selesai sahur sekitar jam 5 lebih 10, kemudian nanti berbuka puasanya sekitar jam 6 kurang 30 menitan. Baik, ini benar nggak sih Mas Roni katanya tergantung musim, ketika musim dingin beda, musim panas beda, atau seperti apa sih sebenarnya Ramadan di sana? Oh iya, benar Mas Bram. Kebetulan karena kita kan memasuki musim gugur ya, jadi relatif lebih cepat. Nanti semakin mendekati ke Lebaran dia akan semakin lebih cepat. Namun nanti kalau misalnya ternyata Lebaran, kalau misalnya puasanya di musim panas biasanya lebih lama lagi kita berpuasanya. Oke, Mas ini kan kita negara tetangga nih ibaratnya ya. Di sana itu jumlah muslimnya atau setidaknya komunitas yang berada dekat sama Mas Roni di sana itu banyak nggak sih teman-teman muslim di sana? Muslim di sini lebih minoritas ya, Mbak Anita. Jadi memang ada masjid besar di sini, ada 2 masjid besar di sini, ada di masjid masjid rayanya, kemudian ada masjid di salah satu masjid kecil, ada masjid kampus juga di sini. Dan kebetulan juga ada masyarakat Muslim Indonesia Australia Selatan yang kebetulan juga ada punya semacam cabangnya di Adelaide sini. Oke, nah berarti kalau Iya. memang ada komunitas-komunitas seperti itu, Mas Roni, bagaimana sih teman-teman komunitas Muslim maupun WNI di sana akhirnya menentukan waktu Imsya atau misalkan waktu Maghrib? Apakah ada otoritas khusus atau ini tergantung pada komunitas-komunitas kecil tadi, Mas Roni? Sebenarnya dari pemerintah Australia sudah memberikan kayak semacam jadwal selama bulan Ramadan ini. Namun dari kami sendiri karena lokasinya berbeda-beda, sebagian besar menggunakan aplikasi sih sebenarnya. Aplikasi yang ada di telepon seluler. Wow, ini memanfaatkan teknologi begitu ya? Iya tentunya ya, kalau kayak di Iya. Indonesia kan kita gampang ya mengakses website dan lain sebagainya gitu. Mau imsyak, subuh, bahkan waktu sholat juga lengkap semuanya ya. Tapi by the way Mas Roni, tadi kita lihat di VT tadi teman-teman muslim itu ada kegiatan khusus ya pada saat Ramadan, misalnya kumpul-kumpul untuk buka puasa bareng gitu. Kayak gimana kegiatan komunitas muslim di sana Mas? Iya, ya, khususnya untuk yang komunitas muslim Indonesia, kami tiap minggu menyelenggarakan kayak buka bersama, kemudian ada acara kayak permainan buat anak-anak di sana. Sebenarnya tidak cuma muslim saja, tapi beberapa warga Indonesia yang non-muslim juga kami pada datang di acara tersebut, sehingga untuk memeriahkan suasana di bulan Ramadan ini juga. Berarti artinya nggak cuma bukber, tapi mungkin gathering teman-teman WNI begitu ya? Kalau boleh tahu apa sih kegiatannya kalau lagi kumpul-kumpul nih, kongko-kongko bareng? Ya, biasanya kita cerita-cerita terutama mengenai kuliah, gitu, bagaimana kuliah di negeri tetangga seperti ini, hektiknya seperti apa, kemudian berbagi menu-menu khusus yang jarang kami temui selama berada di sini, seperti
kolak, kemudian rendang. Seperti itu. Yang paling dikangenin dari suasana Ramadan di Indonesia apa sih Mas kalau di sana? Saya kangen azan sebenarnya. Oh, ya ampun, justru suara azan. Saya tadi mencoba menebak jangan-jangan kangen gorengan, tapi ternyata azan. Oke, Iya. kayak gimana Ya, suasananya di sana? gorengan. Emang nggak ada azan sama sekali gitu Mas? Kan ada masjid di sana. Iya, adanya mungkin digaungkan di dalam masjid aja ya Mbak. Jadi nggak terlalu keras juga, nggak terlalu sampai keluar masjid itu sendiri. Ah, Oke. Dan karena masjidnya sedikit, jadi ya kalau kita ingin mendengar azan ya mesti masuk ke lokasi masjid itu sendiri gitu. Oke, artinya tidak pakai pengeras suara ya. Nah, Mas Roni bicara iya. soal aktivitas ibadah begitu. Bagaimana ketika hari ini kita kan di tahun ketiga pandemi ya, apakah ibadah misalkan seperti tarawih ini sudah bisa dilakukan secara bersama atau mungkin tadarus sudah bisa dilakukan di masjid begitu? Seperti apa kondisi di Ramadan tahun ini, Mas? Untuk saat ini saya pernah sekali mengunjungi masjid yang ada di Adelaide dan kondisi di sana sudah berbeda dengan sebelumnya. Safnya sudah semakin rapat di sini. Kemudian masker sudah tidak mandatory lagi digunakan. Jadi boleh ketika sampai ke masjid kemudian kita membuka masker diperkenankan. Tapi ya mungkin angka lebih baiknya tetap kita saling menjaga. Jadi kalau saya pribadi sih saya tetap masih menggunakan masker ketika keluar dari lokasi ataupun masuk ke kerumunan seperti itu. Oke, nah tadi Mas Roni juga bilang bahwa memang kita tahu di sana di Adelaide khususnya gitu ya, minoritas yang namanya Muslim gitu kan ya. Nah di sana akulturasi budayanya sama yang non Muslim seperti apa Mas? Dan toleransinya gimana tuh kalau di sana? Kalau berbicara tentang toleransi, sebenarnya kita tuh sangat saling menghargai ya Mbak ketika ada di negara seperti Australia ini, karena Australia ini kan sangat majemuk sekali, melting point dari berbagai macam negara. Jadi saya punya cerita ketika saya ingin melaksanakan sholat zuhur di pantai di Gleneck di sini. Kemudian saya berkunjung ke salah satu library, salah satu perpustakaan yang ada di sini. Memang tidak ada lokasi atau spot khusus buat sholat, tapi mereka tuh seperti mempersilahkan, ini ada ruangan kosong, silahkan kalau mau dipakai buat beribadah, kami sediakan buat teman-teman gitu. Sebenarnya kami sangat berterima kasih sekali, ternyata meskipun tidak disediakan khusus, tapi mereka welcome terhadap apapun kegiatan yang akan kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, apakah itu juga berlaku ketika mereka akan makan siang, misalkan ketika bertemu Mas Roni yang sedang berpuasa? Seperti apa sih mereka akhirnya toleran terhadap kita yang sedang berpuasa, Mas? Sebenarnya kalau makan siang sih, justru kami memisahkan diri sebenarnya. Sebenarnya kami memisahkan diri ketika ada makan siang, tetapi ya karena tidak ada larangan, tidak ada pantangan dari pemerintah untuk menutup diri ketika makan siang, tidak ada yang agak berbeda dengan ketika di Indonesia ya Mas. Ketika makan siang kita masih kayak menutup diri gitu untuk yang restoran. Kalau di sini ya tidak ada, seperti hari-hari biasa saja sih kalau makan siang. Justru tantangannya di situ ya Mas Roni ya. Betul. Iya. Nah kalau ngomongin makanan, ini makanan halal gampang nggak sih Mas ditemuin di sana? Untuk logo halal sendiri ada beberapa restoran menyediakan makanan halal. Beberapa supermarket halal dan juga beberapa tukang daging yang bersertifikasi halal juga tersedia di sini. Gampang kok Mbak untuk mendapatkan dan mengolah makanan halal di Adelaide ini. Oke, Mas Roni, terakhir ketika hari ini kalau di Indonesia kita tahu sudah ada pelonggaran terutama buat mudik, di sana seperti apa pelonggaran ketika misalkan Mas akan pulang ke Indonesia atau mungkin Mas dan teman-teman WNI di sana ada rencana untuk lebaran di Indonesia di Jakarta mungkin nanti? Untuk lebaran kayaknya kami belum ada kepikiran karena kebetulan waktunya berdepatan dengan ujian yang akan diselenggarakan di kampus. Namun kebetulan saat ini kan sedang ada
perayaan Paskah ya, Easter di sini. Dan mayoritas untuk mereka kayak bertamasya, kemudian melakukan penerbangan ke negara bagian tertentu, itu sudah kayak tidak ada batasan khusus terkait pandemi ini sendiri ketika di Australia ini. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Roni atas waktunya. Semoga puasanya lancar-lancar dan salam hangat kita semua ya buat teman-teman muslim yang ada di sana. Terima kasih Mas Roni. Iya, baik Mbak. Terima kasih Mbak Anita, ya. Mas Bram. Terima kasih. Pagi.